Saya mewakili teman-teman siswa-siswi Sekolah Alkitab Palangkaraya. Sore hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih buat Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Philadelphia yang selama ini sudah membantu kami, sudah menopang kami, bahkan sudah mensupport kami dalam kami mengikuti pendidikan di Sekolah Alkitab Palangkaraya selama 9 bulan. Kami tidak bisa membalas semuanya, tapi kami hanya bisa berdoa supaya Tuhan Yesus yang memberkati, yang membalas semua kebaikan dari Gembala dan seluruh sidang jemaat GPDI Philadelphia. Dan pada hari Rabu tanggal 13 kami juga akan ditamatkan, kami akan diutus untuk melayani Tuhan. Kami tetap terus minta dukungan doa dari Gembala dan jemaat supaya kami kuat, kami boleh bertahan dalam kami melayani Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Seperti
mengajak kita semua membuka dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-16, pada pasal yang ke-15, pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak seluruh wanita bersama-sama dengan saya membaca ayat 1 atau ayat ganjil, dan seluruh pria nanti membaca ayat 2, ayat 6, ayat 8. Nanti kita sama-sama membaca. Dalam hitungan ketiga, seluruh wanita bersama-sama dengan saya membaca ayat 1. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu harus bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya memberi tema khotbah saya hidup yang berbuah. Ya, bagaimana kehidupan kita itu berbuah. Pada sore hari ini kita melihat di sini dikatakan kalau judulnya pokok anggur yang benar. Ya, Yesus memakai ilustrasi atau Yesus memakai perumpamaan tentang pokok anggur. Dan dia katakan bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar. Lalu orang-orang percaya itu adalah seperti ranting-ranting. Dan ranting-ranting inilah yang berbuah. Dikatakan demikian ya saudara. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang dimaksud di sini ranting daripada anggur, pokok anggur. Ya. Alkitab atau Yesus mengumpamakan seperti demikian, tidak memakai pohon yang lain, misalnya pohon ara, ya, atau pohon zaitun, atau pohon yang lain yang terkenal di sana mengenai kehidupannya, mengenai orang percaya. Tetapi dia memakai ilustrasi tentang anggur, tentang pokok anggur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena anggur ini memberi manfaat atau memberi faedah, memberi kegunaan yang luar biasa. Bisa sebagai obat juga ya, sebagai saya lihat sebagai bisa sebagai antioksidan katanya ya. Juga bisa juga diminum oleh semua lapisan termasuk raja gitu ya. Dan itu menjadi minuman kesukaan ya. Minuman yang membawa kegembiraan ya. Itu sebabnya Tuhan memakai hal yang demikian tentang buah anggur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dikatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang dimaksud di sini artinya harus memberi berkat
di dalam Dia, ia berbuah banyak. Amin. Kalau ada di dalam Tuhan, tetap melekat pada pohon itu, ranting ini, yaitu Bapak Ibu dan saya, dia akan menghasilkan, Amin. yaitu buah. Buah di sini berbuah banyak dan dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, itu karena Tuhan, sehingga kita bisa berbuat, melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan komunitas kita, yang bisa menguntungkan orang-orang yang di sekitar kita. Artinya bisa menjadi berkat, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sekalipun dia masih ada di ranting itu, masih ada di pokok anggur itu, di pohon anggur itu, tetapi dia seperti ranting yang tidak ada buahnya. Alkitab mengatakan, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Diumpamakan seperti ranting itu yang masih ada di pokok pohon itu, tetapi dipotong. Kenapa Bapak Ibu Saudara kekasih? Karena tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya di situ. Bahkan kalau dia kering, kalau kita belajar di pertanian, kalau pohon atau ranting atau cabang dari pohon yang kering tidak boleh dipelihara, tetap ada di pokok pohon itu. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi bagian yang lain sehingga dia pula bisa kering. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara yang kekasih. Makanya dikatakan di atas, di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada artinya, saudara yang kekasih. Bahkan tidak bisa membawa berkat, tidak bisa menjadi saksi, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian ia dikumpulkan. Kalau pokok itu, kalau carang itu dikumpul, dipotong. Setelah dipotong dia dikumpul lalu dibakar. Tidak ada artinya, saudara yang kekasih. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam pasal 15, Yohanes 15 ayat 16, saya bacakan. Dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku, kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Allah memanggil kita, dikatakan Allah memanggil kita, aku yang memanggil kamu, kata Tuhan di situ, dan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saya katakan tadi, kehidupan kita yang memberi buah, memberi faedah, memberi manfaat, berdaya guna, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan buah itu adalah buah yang tetap, buah yang tidak kenal musim, buah yang bukan hanya musiman, ya, buah yang mungkin pada waktu musim ini sama dengan sekarang, ya saudara ya, durian sudah habis karena bukan musimnya lagi, saudara. Langsat lagi sekarang yang lagi apa namanya? Ada, saya dengar di tempat lain 1.001 kilo. Ada lagi yang ngomong tidak ada yang ambil, jadi terdiam saja di pohonnya. Tidak ada yang ambil gitu. Karena musimnya semua orang punya buah langsat dan tidak ada yang panen sehingga burung yang makan, saudara yang kekasih. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan kita di dalam, dikatakan bahwa Allah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Buah itu
adalah buah yang tetap. Di dalam satu bagian firman Tuhan kita melihat dalam Matius pada pasal yang ke-21 pada ayat yang ke-18 dan 19. Kita lihat sama-sama. Matius 21 ayat 18 dan 19. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota. Jadi Yesus itu dari satu kampung lagi dalam perjalanan masuk di kota. Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Dalam bagian lain dalam Markus dia katakan Yesus datang, Yesus melihat pohon itu rimbun, ya, daunnya hijau. Lalu datang ke tempat itu, ya, ingin memetik buah daripada pohon itu. Tetapi dia juga katakan pada saat itu, pada waktu itu bukan musim buah ara, ya, bukan musim buah ara. Tetapi yang Tuhan ingin rindukan dari pohon ini adalah di sana. Konon ceritanya kalau pada musim semi, ya, pohon itu, pohon ara yang sudah gundul, dia mulai, kalau musim semi itu dia mulai keluar tunas. Tunas bakal jadi daun. Dan diikuti dengan beberapa buah atau beberapa bakal buah, bunga yang akan nantinya menjadi buah. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus yang ingin dia petik dari pohon ara itu. Tetapi Alkitab mengatakan dia tidak mendapatkan buah. Sehingga apa yang Yesus katakan? Bahwa saat itu dia kutuk. Bahwa pohon ini tidak akan berbuah selama-lamanya. Yang kita baca tadi dikatakan seketika itu juga, ya, maka keringlah pohon ara itu. Dalam Markus dia teruskan, keesokan harinya Yesus lewat lagi bersama dengan murid-muridnya di jalan tersebut. Lalu dia melihat pohon itu sudah kering, mulai dari daunnya, batangnya, bahkan sampai kepada akarnya. Lalu murid-murid mengerti, ini kemarin yang dikutuk oleh Yesus. Yesus mau supaya kita menghasilkan buah yang tetap, amin. Buah yang bagus, buah yang bisa bermanfaat, buah yang berfaedah. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu bagian Alkitab kita melihat kembali dalam Yesaya pasal 5, ya. Yesaya pasal 5 berbicara mengenai kebun anggur, bahkan disebut di atas nyanyian tentang kebun anggur, ya, saudara. Sekalipun di dalam bagian ini Alkitab mengatakan bahwa kebun anggur Tuhan itu adalah kaum Israel, tetapi ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa melihat di sini sehingga kita menyadari bahwa kita harus berbuah. Amin, saudara. Amen. Kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita harus berbuah, harus bermanfaat, saudara, ya. Ayat 1 dia katakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Buah daripada pohon anggur ini yang ada di dalam kebun anggur yang kita lihat sama-sama tadi, bahwa tempatnya di tempat yang tepat, di lereng bukit yang subur pula.
saudara. Berarti pemilik kebun anggur ini tahu bahwa tempat itu cocok untuk tempat menanam anggur, karena tempatnya mungkin datarannya yang bagus ya saudara ya, lalu tempatnya yang subur. Bukan hanya itu saudara, dikatakan dia sebelum dia menanami pohon kebun itu, dia memperlakukan sebaik mungkin tanah di situ saudara. Dia mencangkul, dia membuang batu-batunya dan menanam pohon anggur yang pilihan. Jadi bibit yang unggul, bibit yang bagus saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan harapan untuk mendapatkan yang bagus daripada hasilnya nantinya saudara yang dikasih ya. Dikatakan ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Dia sudah melakukan tepat dan baik pula saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi yang dihasilkan adalah air anggur, ialah buah anggur yang asam, maksudnya buahnya yang asam, yang tidak bisa dimakan pada zaman itu saudara. Lalu dia katakan, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat, yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ternyata pemilik kebun itu, dia menunggu lagi berikut dengan harapan bahwa akan mendapat buah yang baik. Tetapi tetap saja hasilnya buah anggur yang asam. Lalu ayat 5 dikatakan, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Pagar yang mengelilingi kebun itu, yang sudah disertai dengan duri, dengan catatan supaya tidak dirampok oleh orang mungkin, keamanannya ya, sehingga dipagari keliling supaya menghasilkan buah anggur yang baik. Anggur itu bisa tumbuh dengan baik dan pada waktunya dia akan berbuah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi karena dia berbuah, buah yang tidak baik, menghasilkan yang tidak baik, apa yang dia lakukan? Pagar duri itu dirobohkannya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahkan dikatakan dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak orang. Bukan hanya orang yang menginjak, tetapi binatang juga membuat kebun anggur itu jadi rusak saudara yang dikasih. Bukan hanya itu saudara, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak dan tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya saudara. Bukan hanya demikian saudara yang kekasih, tetapi dikatakan dibiarkan sehingga tumbuh semak-semak duri di tengah-tengah anggur itu. Katanya kalau pelihara anggur itu tidak boleh ada tanaman yang lain yang dekat, karena pertumbuhannya bisa terganggu. Tetapi karena anggur ini menghasilkan buah yang tidak baik, sehingga dibiarkan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Inilah akibatnya kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi itu di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bukan hanya itu, aku akan memerintahkan awan-awan, artinya supaya kebun anggur itu tidak dihujani. Sehingga apa saudara? Kebun anggur itu, anggur yang ditanam di dalam kebun itu akan mati. Kenapa? Karena tidak ada airnya saudara. Tidak ada hujan. Dibiarkan begitu saja. Yang memagari kehidupannya, yang memagari kebun ini tidak ada lagi. Jaminan keamanan kehidupannya tidak ada saudara. Karena apa? Tidak menghasilkan buah yang baik. Tuhan mau bukan hanya buah yang tetap yang kita hasilkan, tetapi
buah yang baik juga. Amen. Buah-buah pelayanan kita. Dalam bagian lain dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Mari kita lihat dalam Matius 3 ya. Matius 3 pada ayat yang ke-8. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sudah ada di jalan yang benar, kita sudah meninggalkan masa lalu yang tidak bagus, yang tidak menguntungkan bagi kita. Bahkan itu bisa menghalangi kita untuk berbuah-buah di hadapan Tuhan, bisa menghalangi kita untuk terjun dalam pelayanan, bisa menghalangi kita untuk aktif di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, supaya kehidupan kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Tetapi kita seringkali masih mengingat, bukan hanya mengingat, tetapi kembali lagi. Ya, seperti kata Petrus, kembali lagi ke bertanya. Alkitab mengatakan bahwa kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Tuhan telah memanggil kita, ya. Kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan merindukan ada buah yang kita hasilkan, buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Amin, saudara. Jangan ingat-ingat lagi dosa dulu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi yang kita ingat adalah kita harus berbuah di dalam Tuhan. Sebab ada akibatnya. Seperti tadi yang kita sudah baca di dalam Yesaya. Ya, dampaknya kalau tidak berbuah, bukan hanya bisa berbuah, tetapi berbuah yang tidak bagus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berbuah yang tidak benar, saudara yang dikasih. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang baik. Amin. Seperti kita kembali ke dalam Yohanes tadi, Yohanes pasal 15. Yohanes 15. Ya. Yohanes 15, kita kembali di dalam ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Maksudnya apa, saudara? Kalau kita tidak berbuah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akan dipotong, dan bukan hanya dipotong, tetapi dibuang dan dibakar orang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Artinya kita rugi, bukan? Itu sebabnya Tuhan mau supaya di dalam pengiringan kita ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain di dalam kehidupan kita. Tadi siswa-siswi menyanyi, berikan ku hati seperti hati Tuhan yang punya belas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan ku mata seperti mata untuk melihat tuayan yang ada, yang siap untuk dituai, yang telah menguning, kata firman Tuhan. Berikan ku kakimu supaya aku bisa melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam rencana Tuhan. Berikan ku tanganmu supaya tangan ini bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi bekerja buat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini menjadi doa mereka. Dan kiranya itu menjadi doa kita sama-sama. Amin. Supaya kita ringan tangan, ya. Supaya kita bekerja dan menghasilkan buah. Dan buah itu bukan buah-buah sembarangan, tetapi buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam bagian lain, saudara, dalam Lukas, apa yang terjadi jika tidak menghasilkan buah? Lukas pasal 3. Kita lihat Lukas 3 pada ayat yang ke-8 dan ayat 9, ya. Saya bacakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Tadi kita sudah baca di dalam Matius. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini yang terjadi ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang dalam api. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau tidak berbuah, ini yang terjadi. Kalau tadi berbuah tetapi tidak menghasilkan buah yang baik, dan ini kalau dia tidak berbuah, ini yang terjadi. Katanya kapak sudah tersedia, ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak Allah ada bukan hanya untuk pohon itu, tetapi juga sampai akarnya. Supaya apa? Supaya kalau akarnya sudah dibongkar, sudah ditebang dan dicabut akar-akarnya, dia tidak akan bertunas lagi. Kenapa? Karena ternyata pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, saudara. Itu sebabnya kehidupan kita hasilkanlah buah yang baik, buah yang tetap. Kalau dalam bagian lain, tapi tadi saya lupa waktu singgung, di dalam Galatia 5, ya, ada buah-buah roh, ayat 22 dan 23. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada 9 buah roh. Tuhan juga mau supaya kita menghasilkan hal yang demikian, saudara. Saya percaya kalau kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan dalam kehidupan kita, saya yakin kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita diterima. Dan saya percaya kita menjadi berkat. Kita bisa membawa berkat. Ya. Jangan sampai kita menghasilkan buah dan buah itu buah yang tidak baik. Buah itu buah yang busuk. Tuhan menolong kita semua supaya kita mampu menghasilkan buah. Roh Kudus akan memampukan kita seperti carang dari pohon anggur itu yang tetap melekat dalam pokok anggur, sehingga carang-carang daripada anggur ini akan berbuah dan buahnya itu lebat sehingga memberkati banyak orang. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bawakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa menghasilkan buah, dan buah itu buah yang tetap. Ada resikonya kalau kita tidak berbuah. Sekalipun berbuah, tetapi buah yang tidak bagus, ada resikonya. Tuhan buatkan kita supaya buah yang kita hasilkan adalah buah yang bermanfaat, buah yang berfaedah. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala semua. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia memberkati kita sore hari ini. Tuhan mengingatkan kita dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang tetap dalam kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam.